Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam renungan harian ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus tetap mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami Tuhan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tetap tuntun kami, bimbing kami, dan lebih dalam Tuhan Engkau mengajari kami supaya kami Tuhan dapat memahami kebenaran firman-Mu dan maksud-maksud-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan urapi hamba-Mu yang menyatakan kebenaran-Mu dalam renungan harian ini, dan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berotoritas dalam acara renungan harian ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berserah diri, dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema mencari kebahagiaan sejati dalam ketergantungan pada Tuhan, yang didasarkan pada ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur 84 ayat 6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pembahasan mengenai Mazmur 84 ayat 6 mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang arti sejati kebahagiaan dan bagaimana kita bisa mendapatkannya melalui hubungan yang tulus dengan Tuhan. Ayat ini menjadi sebuah pintu yang mengarahkan kita pada kedalaman kehidupan spiritual yang sungguh bermakna. Ayat ini membuka dengan pernyataan yang mengatakan, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau. Hal pertama yang ditekankan adalah sumber kebahagiaan yang sejati, yaitu berada dalam ketergantungan pada Tuhan. Ini adalah poin penting, karena kita seringkali mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi yang sementara dan tidak bisa memberikan kepuasan yang abadi. Kekuatan Tuhan menjadi pangkal kebahagiaan kita. Ketika kita meletakkan harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi juga mendapat kedamaian batin yang melebihi pemahaman manusia. Kekuatan itu bukan hanya untuk mengatasi kesulitan, tetapi juga untuk mengarungi setiap fase kehidupan dengan keyakinan dan sukacita yang mendalam. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam ketergantungan kita pada Tuhan, kita menemukan kekuatan yang tidak terbatas. Kita hidup dalam realitas bahwa kita tidak sendirian, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang selalu ada dan siap untuk memimpin kita melalui setiap perjalanan hidup kita, melewati setiap perjalanan-perjalanan hidup kita. Inilah mengapa kebahagiaan yang kita rasakan saat kita merasa bergantung pada Tuhan melebihi kebahagiaan yang didapatkan dari pencapaian duniawi. Saudaraku, kita sering mencari kebahagiaan dalam keberhasilan, harta, dan atau pujian manusia. Namun, semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seiring perubahan keadaan. Sebaliknya, kebahagiaan yang datang dari ketergantungan pada Tuhan adalah konstan dan tidak tergoyahkan oleh situasi sekitar kita. Kalimat selanjutnya mengatakan, yang berhasrat mengadakan ziarah, atau yang mempunyai hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang sepenuhnya mengarahkan diri pada Tuhan, tanpa ada niat tersembunyi atau motif egois. Ini adalah hati yang ikhlas dalam mengikuti kehendak Tuhan, tanpa perlawanan atau keraguan. Hati yang tulus adalah hati yang merindukan hadirat Tuhan, yang mencarinya dalam doa, perenungan, dan kehidupan sehari-hari. Ini adalah hati yang menerima kasih dan kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati.
Hati yang tulus membiarkan Tuhan memimpin dan mengarahkan, dan dengan demikian menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta atau prestasi. Dan penerapan atau bagaimana melaksanakan Mazmur 84 ayat 6 ini dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sangat relevan. Dan yang pertama adalah kita harus mengalami kebahagiaan yang sejati dengan meletakkan ketergantungan kita pada Tuhan. Ini berarti mempercayakan segala hal kepadanya, mengandalkannya dalam setiap keadaan, dan mencari kekuatan dari hubungan kita dengannya. Dan yang kedua adalah kita harus hidup dengan hati yang tulus dalam pencarian Tuhan. Ini mencakup doa yang tulus, kehidupan yang taat terhadap firman-Nya, dan usaha sungguh-sungguh untuk merenungkan kehendak-Nya dalam segala hal. Hati yang tulus membuka pintu bagi kita untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan dan menemukan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Dan yang ketiga adalah kita harus mampu membedakan antara kebahagiaan yang sementara dengan kebahagiaan yang sejati. Pencapaian, materi, atau popularitas bisa memberikan kebahagiaan sesaat. Tetapi kita harus ingat bahwa kebahagiaan yang mendalam dan berkelanjutan hanya ditemukan dalam ketergantungan pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 84 ayat 6 mengajarkan tentang arti sejati kebahagiaan yang datang dari ketergantungan pada Tuhan dan hati yang tulus dalam pencariannya. Kita dipanggil untuk merenungkan makna dari ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ketergantungan kita pada Tuhan, kita menemukan kekuatan yang melebihi segala hal. Dan dalam hati yang tulus, kita merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh dunia sekitar kita. Dengan demikian, kita menjalani hidup yang penuh dengan arti dan kebahagiaan sejati. Saudaraku, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Engkau telah mengajari kami lewat renungan harian ini. Engkau telah mengajari kami Tuhan mencari kebahagiaan sejati dalam ketergantungan kepadamu. Ajar kami terus dan senantiasa kami berada pada jalan kebenaran-Mu. Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat melaksanakan segala kebenaran firman-Mu. Berkatilah juga seluruh pendengar daripada renungan harian ini dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menuntun kehidupan mereka. Marilah Tuhan lewat renungan ini Engkau dapat mengubahkan setiap kehidupan mereka. Terima kasih, kami seluruhnya Tuhan berserah diri kepada tuntunan-Mu. Dan kami menyampaikan syukur kami kepadamu Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.